Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelis Dr. Narifah dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan membawakan esai yang berjudul Bansos.id, aplikasi berbasis Android dengan konsep Public-Private People Partnership atau P4 sebagai upaya optimalisasi bantuan sosial di era pandemi COVID-19. Kemiskinan merupakan keadaan tidak Ini merupakan latar belakang di mana saya mengangkat judul ini. Seseorang. Masalah ini seakan-akan tidak pernah selesai, terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Dan dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa baru ini sedang mengadakan Kongres Pembangunan SDGs pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Menghapus kemiskinan merupakan satu dari 17 diadakannya SDGs yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Di Indonesia sendiri, kemiskinan cukup memprihatinkan. Dilansir dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, masih terdapat sekitar 25,68 juta masyarakat miskin, 9,67% dari total penduduk keseluruhan. Dan itu, jadi ketimbangan ekonomi antara penduduk yang hidup di pedesaan dengan penduduk yang hidup di perkotaan. Penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin. Saya melaporkan bahwa pada tahun 2017, 1% orang terkaya di Indonesia memiliki sekitar 50% kekayaan negara. Tidak mengherankan, penduduk pedesaan Indonesia lebih buruk daripada mereka yang tinggal di perkotaan. Pada awal bulan Februari 2020, dunia dihebohkan dengan adanya virus yang bernama coronavirus disease, atau biasa disebut dengan COVID-19. WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 April 2020. Sampai dengan tanggal 12 Januari 2022, dilaporkan total konfirmasi positif sebanyak 376 juta dengan 4,07 juta kematian yang sudah tersebar di seluruh dunia. Menurut channel News Asia, sebanyak 5 juta orang Indonesia berada di garis kemiskinan pada September 2020. Dan jumlah ini punya kemungkinan akan terus meningkat. Lagi pandemi ini juga mengakibatkan banyak sekali anak mengalami putus sekolah. Pemerintah Indonesia pun dalam hal ini menyediakan berbagai solusi untuk mengurangi lonjaknya kemiskinan akibat adanya COVID-19. Yaitu melalui dana bantuan sosial atau biasa disebut dengan Bansos. Sejak April 2020, pemerintah telah mencanangkan paket kebijakan PSBB yang diikuti dengan alokasi instrumen APBN sebesar 677,2 triliun. Dan adanya bantuan sosial yang diberikan, pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik, bermanfaat dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, alih menyasar kelompok rentan, pemerintah melalui bantuan sosial ini tampaknya belum berhasil. Lagi-lagi, gangguan data antara pemerintah pusat dan daerah merupakan masalah klasik dalam skema penyaluran bantuan sosial. Tidak hanya itu, ditambah lagi dengan terdapatnya kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Pada 6 Desember 2020, Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK setelah diresmikan menjadi terdakwa permasalahan dugaan korupsi dorongan sosial. Pimpinan KPK Firly Bahuri berkata, Juliari Peter Batubara menerima sekitar 17 miliar dari korupsi dana sembako yang diperuntukkan untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini sungguh miris sekali, di mana kasus kemiskinan meningkat karena COVID-19, pejabat negara malah makin mencekik rakyatnya dengan kasus korupsi tersebut. Kemiskinan merupakan keadaan tidak memiliki cukup. Berdasarkan permasalahan tersebut, di sini saya memberikan inovasi berupa Bansos.id atau aplikasi berbasis Android dengan konsep Public, Private People and Partnership atau P4. Bansos.id sini merupakan aplikasi sebagai wujud keprihatinan penulis terhadap banyaknya kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial di Indonesia.
Tujuan diadakannya gbansos.id di sini adalah membantu pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan sosial sehingga nantinya bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Aplikasi gbansos.id ini terdiri dari 3 fitur utama. Yang pertama ada fitur bantuan untuk masyarakat, yang kedua ada fitur data distribusi dan anggaran, dan yang ketiga ada fitur Indonesia Berbagi. Ini merupakan halaman awal dari gbansos.id, jadi nantinya pengguna harus terlebih dahulu login untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Ini merupakan halaman beranda, dan ini merupakan fitur pertama dari aplikasi gbansos.id. Fitur bantuan gbansos.id di sini berisikan tentang semua bantuan yang diberikan pemerintah, baik itu berupa sembako, kemudian uang tunai, kemudian tarif listrik, ataupun dana berupa dana desa, seperti itu. Jadi nantinya itu para penduduk yang sudah terdaftar di DTKS Kementerian Sosial, datanya akan langsung terhubung kepada bantuan yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, di dalam fitur bantuan gbansos.id di sini akan ada rekam jejak dari pengguna, mulai dari kapan dia mengakses bantuan, kemudian kapan dia melakukan transaksi, kemudian ketika di dalam fitur ini juga dilengkapi seperti berbasis Google Maps, seperti itu. Jadi nantinya dalam penyaluran itu kita bisa mengamati di titik mana saja bantuan ini berada. Kemudian ketika bantuan ini tidak sampai atau berada di jalur yang salah, fitur tersebut akan memberikan sinyal atau nada alarm yang akan berbunyi secara otomatis. Selanjutnya ada fitur data dan fitur dan distribusi gbansos.id. Di dalam fitur ini akan menyajikan data yang berisikan tentang nama, kemudian identitas dari pengguna, kemudian yang berisikan tentang riwayat dari pengguna itu sendiri, baik itu pengguna yang sudah terdaftar di DTKS maupun pengguna yang belum terdaftar di dalam DTKS. Dan yang terakhir ada fitur Indonesia Berbagi. Di dalam fitur ini, seperti di dalam judulnya yaitu Indonesia Berbagi, ya bertujuan untuk membagikan kepada orang yang mampu, kepada orang yang kurang mampu, seperti itu. Jadi nantinya di sini itu, selain kita membagikan dalam bentuk uang tunai atau dana beasiswa untuk sekolah, di sini juga diadakan seperti pembagian sembako dan pembagian nasi kotak yang nantinya itu bisa juga bekerja sama dengan UMKM catering dan Gojek, seperti itu. Jadi selain kita juga berbagi, kita juga bisa meningkatkan perekonomian melalui UMKM catering dan Grab itu sendiri. Dari pemaparan yang saya paparkan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pengembangan kompetensi generasi muda utamanya menghadapi SDGs merupakan hal yang sangat krusial. Pemuda di sini dituntut untuk peduli dan peka terhadap keadaan sekitar, salah satunya dengan kasus kemiskinan di Indonesia dan kasus penyalahgunaan bantuan sosial selama pandemi COVID-19. Aplikasi gbansos di sini hadir untuk menekankan kasus kemiskinan di Indonesia yang kian tahun kasusnya semakin meningkat, apalagi ditambah dengan adanya COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial berskala besar. Akibat banyaknya timbul masalah-masalah baru, aplikasi ini mempunyai 3 fitur yang membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Penulis berharap agar aplikasi ini dapat terwujud dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang berwenang, terutama dari Kementerian Sosial yang nantinya ke depannya bisa membantu menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.